semuanya, ini video ujian mengajar saya. Saya, Nadia Rahma, akan menampilkan video ujian mengajar saya di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dengan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang memahami konsep maupun hubungan melalui proses intuitif untuk sampai akhir pada sebuah kesimpulan. Berikut video ujian mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, silakan menyiapkan kelasnya sekalian berdoa. Tarik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini apakah ada semua? Siapa yang nggak hadir? Nggak hadir. Siapa? Apa keterangannya? Berarti setelah itu ada semua? Oke. Bagaimana keadaannya anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi kita tuh tentang menyusun nilai-nilai lewat cerita lintas zaman atau hikayat. Anak-anak ibu pernah nggak mendengar sebuah hikayat? Hikayat tuh cerita yang ada secara turun-temurun. Misalnya hikayat Hang Tua, pernah dengar? Jadi hikayat itu ada contohnya tuh hikayat Hang Tua. Ada lagi hikayat Sa Ijan dan Ikan Tondak yang akan kita pelajari, dan hikayat Si Miskin. Anak-anak ibu sebelumnya pernah nggak mendengarkan atau mendengar cerita dari orang-orang tua gitu? Hikayat Sa Ijan dan Ikan Tondak ini tentang apa? Adapun pada manfaat kita mempelajari materi kali ini, yaitu tentang hikayat, membuat kalian mengetahui pesan-pesan moral, pesan-pesan moral, pendidikan, dan membuat kalian tuh semangat berkarya dalam membuat cerpen berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nilai yang terdapat dalam hikayat itu ada namanya nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama, dan nilai sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan nilai-nilai dalam hikayat tersebut untuk membuat sebuah karya cerpen. Tanya tentang hikayat tadi siapa? Siapa nak? Siapa? Devita Kumala. Devina? Devita Kumala. Devita Kumala. Ini hikayat. Hikayat itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab, yaitu apa yang artinya itu menceritakan, menirukan, membawakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan.
tokoh berlatar keluarga kerajaan. Jadi cerita dalam hikayat itu berkisah di lingkungan kerajaan atau keluarga yang ada di dalam sebuah kerajaan itu. Selanjutnya yang keempat apa? Menggunakan alur hikayat dan alur panjang saja. Nah, jadi dia cuma punya satu alur, yaitu alur maju. Alur maju aja, nggak ada alur mundurnya, cuma satu alur yang dia gunakan. Selanjutnya apa? Sudut pandang Ya, sudut pandang orang ketiga itu. Sudut pandang orang ketiga itu pengarangnya tidak terlibat dalam cerita, dan yang terakhir pengarangnya itu tidak diketahui karena dia memakai sudut pandang orang ketiga. Karena itulah pengarangnya itu tidak diketahui. Berbeda dengan cerpen. Cerpen itu memiliki karakteristik yang pertama bersifat ceritanya menceritakan kehidupan normal atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ceritanya bervariasi, kemudian tokohnya juga bervariasi. Selanjutnya menggunakan berbagai jenis alur, itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian sudut pandangnya juga menggunakan berbagai sudut pandang, bukan hanya sudut pandang orang ketiga, tetapi juga sudut pandang orang pertama. Dan yang terakhir, cerpen itu pengarangnya diketahui. Oke, sampai di situ paham yang membandingkan karakteristik cerpen dan hikayat? Selanjutnya unsur-unsur dari cerpen dan hikayat itu ada apa aja? Ada unsur tema, itu termasuk unsur apa? Kemudian unsur ekstrinsiknya apa? Biografi pengarang, lingkungan budaya, lingkungan sosial, keadaan zaman, nilai kehidupan, latar belakang pengarang. Oke, itu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang membangun sebuah karya sastra, cerpen maupun hikayat. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Seperti yang Ibu bilang tadi, dalam hikayat itu terdapat nilai-nilai. Nilai-nilainya ada berapa, Nak? Yang pertama nilai apa? Nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, nilai sosial. Nilai pendidikan itu nilai apa? Nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemampuan seseorang belajar dan asas. Kalau nilai religius? Nilai yang mengikat manusia dengan penciptaan bersiksnya. Kemudian nilai moral itu apa? Suatu pengabdian dalam nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Kemudian nilai sosial, apa itu nilai sosial? Peran antara pendidik individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Oke, jadi nilai dalam cerpen ataupun nilai dalam karya sastra, baik itu hikayat atau cerpen, itu ada 4. Yang pertama nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai agama. Selanjutnya, apa sih penggunaan kaidah bahasa dalam karya sastra, hikayat, dan cerpen? Yang pertama itu dari unsur konjungsi waktu. Konjungsi waktu yang digunakan dalam karya sastra, hikayat, dan cerpen itu apa aja? Menggunakan berupa kata-kata arkais. Konjungsi waktu dalam karya sastra, hikayat itu menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata lama seperti alkisah, ya kan? Kalau alkisah kalau cerpen dia pada mulanya. Nah, kalau dalam hikayat alkisah itu adalah kata-kata lama, kan? Nggak digunakan dalam karya sastra yang populer gitu. Kemudian ini majas yang digunakan dalam hikayat maupun cerpen itu biasanya sama. Itu ada majas apa? Antonomasia itu adalah majas yang memperlihatkan sifat aslinya gitu. Nah, kemudian personifikasi itu apa? Majas yang Menyatakan benda mati seolah-olah hidup. ya majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup gitu. Perbandingan. Contohnya itu air menari di datar
Vika gitu. Di rumah Vika, pas di rumah Vika, dia melihat kondisi rumah Vika agak berantakan dan dia mengatakan, bersih sekali rumahmu Vika, padahal keadaan sesungguhnya itu adalah berantakan. Kemudian ini Majas hiperbola, apa hiperbola? Melebih-lebihkan, yaitu contohnya pacarku cantik bagaikan bidadari. Pernah nggak kalian lihat spes bidadari seperti apa? Itu lebay jatuhnya kan? Namanya Majas hiperbola. Ataupun pacarku ganteng bagaikan pangeran, gitu kan? Pernah nggak lihat pangeran secara langsung? Kan enggak gitu. Menentukan konflik, yaitu munculnya sebuah konflik dalam cerpen yang akan kita buat. Kemudian menentukan solusinya dan menentukan hikmahnya. Kemudian baru menentukan kata-kata kunci dalam menulis cerpen, dan yang terakhir menulis cerpen. Selanjutnya itu menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai dalam hikayat. Keempat nilai dalam hikayat tadi itu nilai moral, agama, pendidikan, dan sosial digunakan sebagai patokan dalam membuat sebuah cerpen. Langkah-langkahnya pertama menentukan tema, menentukan tokoh, dan yang ketiga menentukan merangkai kata kunci. Dari materi yang Ibu sampaikan, yang tanda jawab yang Ibu sampaikan, Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja siswa per kelompok. Satu kelompok, ini kelompok pertama, ini kedua, 3, 4, 5. Kalian udah buka buku paketnya tentang cerita hikayat Saija dan Ika Sonda? Secara bergiliran Ibu akan minta kalian membaca cerita itu, satu orang itu 3 paragraf. Bisa? Oke, itu mulai dari absen pertama ya. Yang pertama itu Alfikiana. Mana orangnya? Coba nak baca paragraf 1 sampai 3. Hikayat Saija dan Ika Sonda. Menurut Sahih Hikayat, bermula ada seorang ratu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Ratu Mabrur. Dia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersamadi di batu karang. Di antara ikan duit, debu ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunan kelak. Kata, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dan dari tempat duduk maupun membuka mata, Ratu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangan yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh seperti saat Ratu Mabrur membuka matanya. Setelah itu Andika Pratama. Adikku, ikan apa kamu? Itu ikan toda, raja ikan toda yang menguasai perairan sini. Semadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Ratu Mabrur. Aku takluk, katanya menggap-menggap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit, tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi itu rakyatmu. Ratu Mabrur meluncur ribuan ikan yang mengepung karang. Ya,
Ya Datuk, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolong aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku janji akan mengabdi kepadamu bila engkau menolongku. Raja ikan toda mengiba-iba, seolah sulit bernapas. Insangnya membuka dan menutup. Baiklah, Ratu Makmur berdiri sebagai sesama makhluk ciptaannya. Aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Ratu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan bermata, dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak-cucu nanti. Lalu Datuk Makmur menceritakan tapaannya selama ini. Selanjutnya itu Bella Gladys Cornelia. Akan beberapa rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianku akan terwujud. Aku bersumpah, kau Raja Ikan Toda. Datuk Makmur terdapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus seijaan, seiring sejalan, seia sekata, sampai kalian hidup kita. Kita harus rakyat bersepakat, bantu-bantu, bahu-bahu, setuju Datuk. Sahut Raja Ikan Toda yang bergolek lemah, ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Makmur tersenyum. Dengan hati-hati, dilepaskannya tubuh Raja Ikan Toda dan jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula. Seakan tak pernah luka, ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan rahmat dan kasih sayang, Makmur mengangkat Raja Ikan Toda itu dengan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijian, seru Raja Ikan Toda sambil melompat di permukaan laut. Saijan, sahut Datuk Makmur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertangkapannya berakhir, Datuk Makmur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dalam timbulan sebuah daratan. Dari dasar laut, kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan menunjukkan daratan baru itu dari dasar. Setelah kalian membaca, apa pesan moral yang kalian dapatkan? Pertama, itu si ikan raja, si ikan toda itu sifatnya saling membantu. Jadi pesan moral yang didapatkan itu kita sebagai seorang yang hidup berinteraksi dengan masyarakat harus saling membantu. Kemudian jangan mudah putus asa. Kan karakter dari si Raja Ikan Toda ini, dia tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan apa? Pulau laut. Nah, kemudian apa lagi? Saling bekerja sama. Untuk mencapai sebuah tujuan kita tidak bisa kan sendiri-sendiri, harus saling bekerja sama dengan orang lain dalam komposisi. Sekarang kan kalian udah duduk di perkelompok, LKPD-nya juga udah dibagikan, ya. Jadi silakan untuk kalian saling bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Bisa?
Unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat Saijan dan ikan tonda. A. Unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tema berikut kesaktian, yaitu jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Yang kedua alurnya maju. Ketiga latar, tempat dasar laut dan kolam dan karang. Waktu zaman dahulu, suasana senang sengit. Sudut pandang orang pertama dan ketiga, tokoh Datuk Mabrur dan Raja Ikan Toda. Watak atau penokohan Datuk Mabrur yaitu taat, baik. Raja Ikan Toda menepati janji. Amanat dan terdapat yaitu jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan dan saling menolong sesama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kailah. Prinsip A. Latar belakang tokoh berasal dari keluarga kerajaan. B. Keadaan budaya pekat dengan adat atau istiadat peraturan keistimewaan. C. Keadaan sosial lingkungan masyarakat yang saling tolong menolong. Kemudian dilanjutkan oleh Naila. Satu yang mendidikan semangat dalam mencapai tujuan cita-cita. Nilai religius selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai sosial saling tolong menolong dan mengasihi antara sesama makhluk dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai moral selalu bersikap jujur. Dua, pesan moral atau nilai-nilai hikayat Saijan dan ikan tonda. Berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijan dan ikan tonda berikut, sifat Datuk Mabrur apakah yang hendak disampaikan? Saling tolong menolong, tidak mudah berputus asa, dan bekerja keras. B. Bagaimana perasaan ikan tonda saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datuk Mabrur? Perasaan senang dan gembira. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Tonda yang menyerahkan Mabrur? Setuju, karena dia memiliki wilayah tempat tinggal generasi penerusnya dan menolong lawan yang sudah mengakui kesalahannya. Materinya akan dilanjutkan oleh yang pertama, Datuk Mabrur ingin memiliki pulau yang ia tinggali dan dikuasai. Benar. Kedua, Datuk Mabrur dapat mengatasi serangan ikan tonda. Salah. Ikan tonda menyerang Datuk Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Salah. Yang keempat, Saijan berarti saling membantu. Benar. 5. Proses munculnya dataran baru dan dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Benar. Bagaimana hubungan bersama moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu? Saling tolong menolong dan saling menyayangi dan bekerja keras antara sesama makhluk sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelompok yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Pertama yang akan dibacakan dimulai dari Ayu. Prinsip dalam Saijan dan ikan tonda. Apakah Datuk Mabrur terjemah di mana perkataannya? 2. Tema kesaktian atau jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. 3. Latar tempat dasar laut dan karang. Latar waktu zaman dahulu
hikayat Saijan dan ikan tonda. A. Berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijan dan ikan tonda berikut. Sifat Datuk Mabrur apakah yang hendak disampaikan? Nilai pendidikan, semangat dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Nilai religius, selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Nilai sosial, saling menolong dan mengasihi antara sesama makhluk ciptaan Allah. Nilai moral, selalu bersikap jujur. Sifat Datuk Mabrur memikirkan nasib penerusnya. Bagaimana perasaan ikan tonda saat muncul ke permukaan dan mengenalkan dirinya kepada Datuk Mabrur? Senang dan gembira. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Tonda yang menyerang Datuk Mabrur? Setuju. Apa alasannya? Karena dia memikirkan tempat tinggal bagi cucu-cucu dan keturunannya, dan ia memiliki nilai sosial serta nilai religius dalam diri Raja Ikan Tonda tersebut. D. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Datuk Mabrur ingin memiliki pulau yang ia tinggali dan dikuasai. Salah. Datuk Mabrur dapat mengatasi serangan ikan tonda. Benar. Ikan tonda menyerang Datuk Mabrur karena telah sengaja. Benar. Sengaja menyakiti pasukannya. Benar. Saijaan berarti saling membantu. Benar. Proses munculnya dataran bawah dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Benar. E. Bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu? Pesan moral, kita sesama makhluk sosial harus saling sepakat dan bahu-bahu dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Jadi, Iya. Baiklah, jika ada kekurangan mohon maaf karena lebih hanya perasaanku kepada dia. Saya yang saya bisa sampaikan, saya pamit undur diri karena dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kasih tepuk tangan untuk teman yang udah presentasikan. Jadi, adapun kritik dari teman yang nampilkan tadi apa? Ada kritikan tentang hasilnya? Dari penampilan tadi kita sudah menemukan unsur intrinsiknya, yaitu temanya tentang kesaktian, alurnya alur maju, kemudian latarnya di laut, ya. Kemudian selanjutnya amanatnya saling tolong menolong, kemudian ekstrinsiknya semuanya sudah benar. Begitu pun dengan nilai-nilai moral dalam hikayat Saijan dan ikan tonda. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya itu kita menarik kesimpulan. Materi kita pada pertemuan kali ini tadi tema besarnya apa? Menyusun nilai-nilai dalam cerita lintas zaman dalam hikayat. Kisah Melayu lama yang kisahnya tentang kerajaan. Kemudian ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ada nilai-nilainya. Nilai apa yang pertama? Kemudian pendidikan. Terus agama dan sosial. Gitu. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Selanjutnya itu untuk jam berikutnya yang tersisa itu kalian mengerjakan latihan di halaman 60 sampai 62 di buku siswanya. Latihan ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa? Cukup sekian presentasi Ibu dan proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ekstrikin atau enggak? Ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk, kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2. Kalau Ibu bilang malam, nggak bertepuk, bisa? Bisa.
Siap, gerak. Ucapkan hamdalah.